Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Alfira Yuniar dari kelompok 3. Saya akan membahas tentang biografi Abu Nasr Muhammad ibn Tarkan Al-Farabi. Al-Farabi termasuk filsuf yang berpengaruh besar pada pikiran filsuf muslim setelahnya. Di barat, ia dikenal dengan nama Al-Farabius. Ia pun sering disebut sebagai The Second Teacher. Ia lahir pada tahun 870-an di daerah Khorasan dan meninggal pada tahun 950-an di Damaskus. Keilmuan Al-Farabi, seperti filsuf lainnya, sangatlah luas, meliputi ilmu logika, metafisika, musik, sejarah, politik, sosiologi. Kaitannya dengan psikologi, Al-Farabi dikenal sebagai pemikiran psikologi sosial. HQ 2004 menyebut Al-Farabi sebagai ahli psikososial karena ia dianggap orang pertama kali menyatakan bahwa manusia mempunyai kecenderungan bahwa untuk selalu bersama dengan orang lain, dan kesempurnaan manusia akan tercapai jika ia hidup bersama dengan orang lain. Pandangan Al-Farabi mengenai jiwa dipengaruhi oleh Plato, Aristoteles, dan Plotinus. Menurutnya, manusia merupakan bidang rasional. Jiwa manusia, menurut Al-Farabi, terdiri dari 5, yaitu nutritif atau vegetatif, sensitif atau indrawi, desideratif atau efektif, imajinatif, dan rasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Julia Skafaljana akan menjelaskan mengenai konsep pemikiran Al-Farabi. Al-Farabi memiliki beberapa pemikiran di berbagai bidang, antara lain yaitu asal-usul bentuknya negara dan warga negara. Menurutnya, manusia merupakan warga negara yang merupakan salah satu unsur syarat terbentuknya negara itu sendiri. Menurutnya, warga negara merupakan unsur yang paling cocok untuk terbentuknya suatu negara. Keadaan warga negara sangat penting karena warga negara lah yang menentukan sifat, corak, serta jenis negara itu sendiri. Menurut Al-Farabi, perkembangan atau kualitas negara ditentukan oleh warga negara. Warga negara itu juga dapat memilih pemimpin yang menurut mereka paling unggul di antara mereka. Jadi selain warga negara itu sebagai unsur, mereka juga bisa memilih pemimpin yang menurut mereka itu paling unggul di antara mereka. Al-Farabi sendiri membagi negara dalam 5 bentuk. Yang pertama itu ada negara utama, yaitu dipimpin oleh para nabi dan dilanjutkan oleh para sufi. Nah, biasanya penduduknya itu merasa bahagia. Yang kedua itu ada negara orang-orang bodoh, yaitu penduduknya tidak merasakan kebahagiaan sama sekali. Nah, yang ketiga menurut Al-Farabi itu adalah negara yang fasik. Negara yang fasik itu merupakan negara yang penduduknya mengenal kebahagiaan, seperti negara namun tindakannya seperti yang dilakukan. Yang keempat itu ada negara berubah-ubah. Itu seperti negara utama dari di kemudian hari itu mengalami kerusakan. Dan yang terakhir itu adalah negara sesat. Jadi negara sesat ini dipimpin oleh pemimpin yang sesat, seperti itu, licik, tidak adil, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pemikiran tentang pemimpin menurut Al-Farabi. Jadi menurut Al-Farabi, seorang pemimpin negara merupakan paling penting dan paling sempurna dalam sebuah negara. Menurut Al-Farabi, pemimpin adalah seorang untuk disebut sebagai filsuf yang berkarakter nabi, yakni orang yang mempunyai kemampuan fisik dan jiwa rasionalitas dan spiritualitas yang tinggi. Sekian penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan mengenai asal-usul negara dan warga negara menurut Al-Farabi dan pemimpin menurut Al-Farabi.
Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada perbuatan dan tindakan yang kurang mengenankan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Putri Elastari, NPM 1931060100. Jadi di sini saya akan menyampaikan tentang materi kedua dari Abdul Nas Al-Farabi, yaitu tentang teori emanasi Al-Farabi. Jadi menurut teori emanasi dari Al-Farabi disebutkan Tuhan yang esa, Tuhan itu esa karena itu yang keluar daripadanya juga satu wujud. Sebab emanasi itu timbul dari pengetahuan Tuhan terhadap zatnya yang satu. Jadi di sini juga dimaksud dengan alam semesta dan seisinya juga. Al-Farabi berpendapat bahwa yang esalah memancar lainnya. Wujud pertama yang keluar dari Tuhan disebut akal pertama yang mengandung dua segi. Pertama, segi hakikatnya sendiri, tabiat wahiyah, yaitu wujud yang mungkin. Yang kedua, segi lain, yaitu wujud yang nyata dan yang terjadi karena Tuhan sebagai zat yang menjadikannya. Sekalipun akal pertama tersebut satu, tunggal, namun pada dirinya terdapat pada bagian-bagian, yaitu adanya dua segi tersebut yang menjadikan objek pemikirannya. Dengan adanya segi-segi ini, maka dapat dibenarkan adanya bilangan pada alam sejak dari akal pertama. Jadi Al-Farabi melalui ajaran teori emanasi ini memecahkan masalah gerak dan perubahan beliau. Menggunakan teori ini pula ketika memecahkan masalah yang esa dan yang banyak, dan dalam memadukan teori materi Aristoteles dengan ajaran Islam tentang perciptaannya. Materi itu setua teori akal 10, tetapi ia tercipta karena ia memancar dari akal agen. Untuk mengukuhkan keesaan Tuhan, Al-Farabi memilih menengahi akal 10 di antara Tuhan dan dunia bumi. Teori emanasi dapat dilacak pada sumber asal mereka yang berbeda-beda. Aspek astronominya identik sekali dengan penafsiran Aristoteles tentang gerak lingkungan. Jadi teori pemancaran diperoleh dari Plotinus dan Alexandria. Secara keseluruhan hal itu merupakan suatu teori Al-Farabi yang ditulis dan diformulasikan untuk menunjuk suatu kebenaran, dan metodenya tentang pengelompokan dan sintesis. Al-Farabi memadukan Plato, Aristoteles, filsafat dan agama. Teori ini berhasil baik di kalangan filsuf Timur dan Barat abad pertengahan tersebut. Sekian dari materi saya, akan dilanjutkan dengan Devi tentang konsep pemikiran ketiga dari Abdul Nas. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Devi Antian, Di sini saya akan melanjutkan pemikiran Al-Farabi yang ketiga, yaitu logika. Al-Farabi memberikan komentar-komentar dan pemahaman terhadap Aristoteles, sehingga Al-Farabi disebut sebagai guru kedua atau Al-Malim Al-Janin. Al-Farabi adalah orang pertama dalam kalangan umat Islam yang dapat memberikan perhatian atau memberikan pengklasifikasian ilmu. Al-Farabi menempatkan logika sebagai alat atau pendahuluan bagi semua ilmu atau dasar bagi seluruh pemikiran, yang kemudian pemikiran-pemikiran itu disatukan. Dalam pandangannya, Al-Farabi memberikan pemahaman bahwa logika itu memberikan aturan-aturan sehingga dengan logika kita dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah dan terhindar dari kekeliruan. Logika mengajarkan bagaimana seharusnya kita berpikir. Menurut Al-Farabi, logika disusun berdasarkan penalaran rasional sebagai alat dari aktivitas akal. Ada 5 penalaran menurut Al-Farabi, yaitu analogi demonstratif, analogi dialektik, analogi sofistik, analogi motorik, dan analogi puitik. Secara individual, logika berfungsi untuk mengontrol pola pikir seseorang sesuai dengan aturan logis, sehingga seseorang dapat memahami aturan logika dan mengaplikasikannya untuk menemukan apa yang ia cari. Sedangkan pada tingkat sosial, logika memainkan peran, pola, dan interaksi di masyarakat. Menurut Al-Farabi, logika memenuhi semua tuntutan karena logika menatap ke semua penjuru permasalahan, bahwa suatu
bisa begini dan sesuatu bisa begitu. Sebenarnya, dalam pemikiran Al-Farabi tidak lebih dari apa yang disampaikan oleh Aristoteles, di mana ia hanya mengomentari karya-karya organon Aristoteles semata. Akan tetapi, Al-Farabi merupakan seorang pemikir umat Muslim pertama yang mampu memahami, memberikan komentar-komentar, klasifikasi, dan kemudian diterapkan pada semua cabang filsafat dengan baik, cermat, dan teliti. Al-Farabi juga merupakan pakar pertama logika di Arab. Sekian, terima kasih.